Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi negara-negara ASEAN akibat faktor alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas apa saja interaksi negara-negara ASEAN akibat faktor alam, pengaruh dan dampak positif maupun negatifnya, dan interaksi negara-negara akibat faktor alam tersebut. Baiklah, kita masuk ke tujuan pertama, interaksi negara-negara ASEAN akibat faktor alam, yaitu faktor iklim dan faktor geologi. Pada peta di bawah ini, kita bisa melihat letak geografis ASEAN di antara benua Asia dan benua Australia. Apa pengaruhnya? Yaitu adanya angin muson di wilayah ASEAN, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Pada peta di samping, peta yang pertama, ini adalah angin muson barat, pergerakan angin muson barat dari benua Asia menuju ke benua Australia. Kemudian pada gambar peta yang kedua di sini adalah menunjukkan pergerakan angin muson timur, yaitu dari benua Australia menuju ke benua Asia. Adanya angin muson tersebut atau angin musim, wilayah ASEAN memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian adanya iklim Pisces, yaitu berdasarkan kenyataan dari letak geografis ASEAN. Antara lain, ASEAN mempunyai iklim laut, iklim pegunungan, iklim dataran tinggi, dan iklim dataran rendah. Sekarang kita ingin mengetahui apa akibatnya atau dampaknya. Pertama, dampak positif. Kegiatan pertanian berlangsung sepanjang tahun dikarenakan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang baik. Kemudian tanah yang subur. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu terjadi bencana alam klimatik. Apa arti bencana alam klimatik? Adalah bencana alam yang disebabkan oleh unsur-unsur cuaca. Bisa karena suhu udara, bisa karena curah hujan, bisa karena tekanan udara. Sini contohnya badai, kekeringan, banjir, kebakaran, dan asap. Selanjutnya, letak astronomis ASEAN, yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Di sini ada peta letak koordinat ASEAN. Sini garis khatulistiwa. Ini wilayah ASEAN. Berdasarkan koordinat tersebut, semua negara ASEAN kecuali Myanmar memiliki iklim matahari, yaitu iklim tropis. Sedangkan wilayah utara Myanmar iklim subtropis. Iklim tropis adalah iklim di mana berdasarkan koordinat dari bumi, yaitu koordinat 0 derajat sampai 23,5 lintang selatan sampai lintang utara. Myanmar terletak di 28 derajat lintang utara, sehingga termasuk dalam iklim subtropis. Iklim matahari tersebut terbagi 4. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada iklim sedang, dan iklim kutub. Apa dampak positifnya? Kegiatan pertanian berlangsung sepanjang tahun dikarenakan cahaya matahari sepanjang tahun. Kemudian, letak geologis berdasarkan lapisan batuan di kulit bumi. Pada peta di bawah ini bisa kita lihat letak geologis wilayah ASEAN. Di sini ada lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng benua Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Dari letak geologis adanya jalur pegunungan muda, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Dan tadi adanya lempeng Pasifik, lempeng Indo
Australia, dan lempeng Eurasia. Apa dampak positifnya? Pertama, Indonesia dan Filipina memiliki banyak gunung api. Kemudian, negara ASEAN memiliki tanah vulkanik yang subur dan negara ASEAN memiliki bahan tambang mineral. Dampak negatif dari letak geologis terjadi bencana geologi. 1. Gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Kesimpulannya, dari letak ASEAN, letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis, negara ASEAN memiliki keseragaman iklim dan saling membantu jika terjadi bencana alam, yaitu berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, donasi, dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam di ASEAN terbagi dua, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu hutan, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik terdiri dari barang tambang dan mineral, cahaya matahari, angin, panas bumi atau geotermal, laut, sungai, dan tanah. Semua negara ASEAN memiliki potensi sumber daya alam non-hayati, kecuali wilayah negara Singapura yang sempit sehingga tidak memiliki atau memiliki keterbatasan dari barang tambang, dan Laos tidak mempunyai sumber daya alam laut. Dapat kita simpulkan bahwa tidak semua sumber daya alam tersedia di sebuah negara. Kegiatan pertukaran barang dan jasa atau barang tambang atau keperluan merupakan interaksi antar negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, tabel 3 barang tambang negara ASEAN. Bisa kita lihat di sini ada 10 negara ASEAN. Semuanya memiliki barang tambang kecuali Singapura. Tapi negara ASEAN lainnya mengekspor barang tambang ke Singapura dan diolah oleh industri Singapura. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi negara-negara ASEAN karena faktor alam itu adalah saling membantu apabila terjadi bencana alam. Kemudian adanya pertukaran barang dan jasa apabila sumber daya alam, ada beberapa sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.